Kemarilah, saudaraku. Katakan padaku, apa di belakangmu? Dengarkan saudaraku, sebentar lagi pada saat malam tiba, Tuan kita Abu Bakar akan keluar bersama sahabatnya Muhammad bin Abdullah menuju kota Yasrib. Dan aku akan menyerahkan dua tunggangan ini untuk mereka berdua tatkala mereka sudah mendekat ke sini. Aku paham maksudmu. Mereka berdua tidak ingin ada orang lain yang mengetahui perjalanannya, bukan? Benar, benar. Tuanku Abu Bakar memintaku agar masalah ini menjadi rahasia di antara kita. Begitu. Mengapa kau tidak menemani mereka berdua di sepanjang perjalanannya? Bukankah kau seorang penunjuk jalan yang handal? Kau juga tahu semua jalan yang menuju arah Yasrib, bukan? Ya, saya akan menjadi petunjuk jalan bagi mereka berdua. Lalu apa tugasku? Dan apa yang harus aku lakukan? Kau tahu, Tuan kita begitu mempercayaimu. Beliau mempercayakan kambing-kambingnya dan ternaknya kepadamu. Jadi jagalah mereka. Aku berterima kasih atas kepercayaan ini. Tuan Abu Bakar memintamu agar kamu mengawasi jalan dari arah Mekah. Dan supaya segera memberitahuku jika kamu melihat ada orang lain yang mengikuti jejaknya. Jadi, selamat bertugas. Baik ya Abdullah. Tenanglah, jangan khawatir. Aku akan terus berkeliling dan mengawasi. Dan aku tidak akan pernah memejamkan mata sedikit pun. Ayo, cepat sedikit. Iya. Dia rumah Muhammad. Hati-hati. Ini dia rumah Muhammad. Iya. Kita harus menyebar. Iya. Awasi jalan keluarnya. Ya, kalau dia keluar, kita serang dan kita pukul dia dengan pedang kita. Maka bebaslah Mekah darinya. Ya, kau benar. Ya. Ayo. Hati-hati. Dia sedang tidur di ranjang. Kita akan awasi sampai dia bangun dari tidurnya. Tuanku Abu Bakar, Tuanku Muhammad, keluarlah lewat lubang ini. Ini saya, Tuanku, sudah mempersiapkan dua tunggangan untuk Tuan. Bagaimana? Iya, lama sekali Muhammad di dalam. Aku sudah ngantuk. Aku pun lelah. Kita serbu saja ke dalam. Bagaimana? Aku sudah bosan. Aku sudah di dalam kawasanmu. Lebih baik kita serbu saja. Iya, tapi lama sekali. Bulan purnama. Kita telah menghabiskan separuh malam. Saya takut kalau orang-orang yang menunggu Tuan Muhammad mengetahui kalau beliau telah pergi. Sebaiknya aku cari. Ya, kita telah sampai di kawasan tebing dan bergoa. Menurut saya, bagaimana kalau kita bersembunyi di salah satu gua tersebut? Ya, di gua itu. Karena saya takut seandainya mereka mengejar kita, mereka akan melihat jejak-jejak kaki di atas pasir yang kita tinggalkan. Dan rembulan dengan cahayanya yang akan memperlihatkan dengan jelas sehingga mereka mengetahui jalan kita. Kita harus segera ke sana, tuan-tuan. Silahkan tuan-tuan, turunlah dan beristirahatlah di dalam gua. Saya akan kembali dengan membawa dua tunggangan yang saya sembunyikan. Dan saya akan mengawasi keadaan. Kalau saya yakin bahwa jalan dalam keadaan aman, saya akan kembali kemari. Ayo, silahkan Tuan. Muhammad telah lari tanpa kita melihatnya. Iya, bagaimana ini? Oh, begitu. Sampai kapan ku bisa cari dia? Sampai ketemu. Kita harus cari dia. Benar. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita harus kejar dia, Tuan. Benar, ayo. Kita harus mencarinya. Ya. Lihatlah, jejak-jejak di atas pasir ini. Ini pasti jejak Muhammad. Lalu siapa yang bersamanya? Dia pasti tidak sendirian. Jejak-jejak ini menunjukkan lebih dari satu orang dan lebih dari satu kendaraan. Benar sekali. Itu lebih dari satu orang. Kita ikuti jejak ini. Ya, ayo. Ayo.
sebelah sana. Baik. Ayo. Saya khawatir ya Amir, mereka akan menemukan keduanya. Mereka terus mencari keduanya sejak malam kemarin. Bagaimana ini? Kau bilang keduanya telah bersembunyi. Benar, keduanya bersembunyi di Gua Sur. Aku khawatir kalau di gua itu ada hewan buas. Kalau mereka menemukan mereka berdua, mereka pasti akan membunuhnya. Semoga Allah melindungi mereka. Lihatlah, jejak-jejak kaki ini berakhir di sini. Tidak ada lagi jejak-jejak yang bisa kita ikuti. Apa mungkin angin menghapus jejak itu? Cuaca sangat tenang dan tidak ada angin. Kalau begitu, kenapa jejak-jejak ini bisa terhapus? Apakah mungkin Muhammad kembali lagi ke Mekah? Tapi aku yakin mereka bersembunyi di salah satu goa di dalam sini. Tapi gua ini tidak dihuni. Lihat ini. Laba-laba telah menyusun sarangnya di mulut gua. Dan merpati ini cukup lelap berada di atas bebatuan gua ini. Aku jadi tidak yakin. Benar, tidak mungkin ada seseorang di dalam. Atas pertolongan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, laba-laba yang lemah dan merpati yang berada di atas batu menjadi benteng pelindung bagi Nabi Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar, serta memalingkan tipu daya orang-orang kafir dari keduanya. Cepat Abdullah, cepat ke gua beritahu mereka berdua agar tetap bersembunyi di sana. Para pemburu Mekah itu masih berada di sekeliling sini tanpa putus asa untuk mencari mereka. Ayolah. Baiklah, aku akan segera ke sana. Tunggu sebentar. Aku melihat seorang datang kemari. Jangan khawatir, dia itu putri tuan kita, Asma, putri Abu Bakar. Apa gerangan yang menyebabkan dia datang kemari? Selamat datang Tuan Putri Asma. Selamat datang juga, Abdullah. Kenapa Anda datang begitu cepat? Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ini Amir bin Fuhairah. Dia telah mengawasi jalan bagi kita. Dan jalan itu sudah aman sekarang. Oh ya Tuan Putri, apakah Tuan Putri datang dengan membawa harta dan ongkos? Iya. Maaf Tuan Putri, maaf. Tapi saya tidak melihat apa-apa di tangan Tuan Putri. Saya sembunyikan di dalam ikat pinggang ini. Bagus Tuan Putri. Silakan kau berangkat berdua, semoga keselamatan bersama kalian. Ya Tuhan, saya melihat jejak-jejak telapak kaki kuda di sini. Saya khawatir orang-orang kafir itu telah menemukan beliau berdua. Apakah kamu yakin bahwa beliau berdua berada di sini, di dalam gua ini? Sungguh? Iya benar, ini adalah Gua Thur dan saya mengetahuinya dengan baik Tuan Putri. Tapi bagaimana bisa laba-laba ini menyusun sarangnya di mulut gua? Dan lihat, burung merpati itu dengan lelap mengerami telurnya Tuan Putri. Aku jadi tidak yakin kalau mereka ada di dalam. Kalau mereka ada di dalam, pasti sarang laba-laba ini telah rusak. Ayah, ayah, apakah ayah berdua ada di sini? Saya mendengar suara ayah. Ayahku di dalam. Sungguh dia ada di dalam, di belakang rajutan sarang laba-laba ini. Abdullah, ini adalah mukjizat, mukjizat, mukjizat dari langit. Orang-orang kafir pasti mengira bahwa gua ini kosong sehingga mereka pergi meninggalkannya. Oh, subhanallah. Benar-benar mukjizat.
Telah berlalu 3 hari masa persembunyiannya Nabi Muhammad. Tak ada jejak beliau di padang pasir atau di jalan menuju kota Yathrib. Seakan-akan bumi terbelah dan memenamnya. Ya, saya takut kehilangan harapan untuk menemukannya. Benar, aku pun takut. Ya, aku juga takut. Sungguh, Kita tidak akan pernah menemukannya. Itulah keputusan dan risalah langit untuk Nabi yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, jalan sudah aman baginya. Orang-orang berkuda itu telah pergi. Apakah kamu yakin, hai Amir? sampai 3 hari 3 malam, orang-orang berkuda itu mengelilingi setiap tempat. Mereka putus asa. Akhirnya mereka meninggalkan tempat ini. Baiklah kalau begitu, saya akan pergi lebih dahulu menuju mereka berdua, sehingga kamu datang dengan 2 tunggangan. Aku akan menemani Tuan Putri. Sekarang mari kita berangkat. Demikianlah Nabi Muhammad bin Abdullah keluar dari Mekah menuju Yathrib dengan membawa risalah langit sebagai langkah awal dari perjalanan hijrah menuju tanah yang baru untuk menemukan masa depan. Itulah sejarah Nabi Muhammad SAW.